Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifa Hadinana Ulwiyah, NIM 230200038 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Berikut video singkat mengenai wawancara saya dengan guru bahasa Arab di MTS Nurul Huda, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Pertanyaan nomor 1 yaitu, menurut Anda bagaimana implementasi kurikulum bahasa Arab KTSP dengan 2013? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab nomor 1 soal tentang implementasi KTSP dan kurikulum 13 pada mapel bahasa Arab. Menurut saya, keduanya itu memiliki tema yang sama, namun kalau pada KTSP materi berbentuk SK dan KD, sedangkan K13 bentuknya itu KI dan KD. Keduanya juga mengandung 4 maharoh yang sama. Jika pada kurikulum 13 sekarang ada salah satu tema yang dijadikan satu dengan tema lainnya. Misal, kalau dalam KTSP kan dulu ada 4 bab ya. Kalau saya mengajar itu kelas 7 bahasa Arab kelas 7 MTS. Nah, dulu kan waktu masih KTSP itu ada 4 bab dalam satu semester. Kalau sekarang itu cuma ada 3 bab. Salah satunya itu Al-Alwan, yaitu tentang warna-warna yang dulu dalam KTSP itu berdiri sendiri menjadi bab satu sendiri. Sekarang itu menjadi satu bab dengan materi ta'aruf, yaitu dalam materi bahasa Arab kelas 7 itu ada di semester 1, Mbak. Ada di semester 1. Lah Al-Alwan itu dijadikan satu dengan ta'aruf. Nah, selain itu, kalau dalam KTSP dulu itu cakupan materi yang dituangkan lebih banyak dan luas. Guru juga bebas milih metode apapun dalam pembelajaran. Kalau K13 yang sekarang ini itu cakupan materinya itu sangat ringkas. Tidak jarang yang saya rasakan ya, mesti mencari tambahan materi lagi meskipun emang sebenarnya harusnya kan seperti itu. Tapi yang saya maksud di sini itu dalam buku materi yang diberikan kepada anak. Nah, jika sebenarnya mungkin ya kalau gurunya kurang aktif atau nggak mau tahu tentang materinya yang sedikit itu sayangnya itu nanti yang dirugikan itu pihak siswanya. Pasti anak-anak akan kesulitan. Terus meskipun kelebihan K13 sekarang itu lebih menyeimbangkan semua ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik jadi satu, tapi dengan adanya peringkasan yang seperti itu, guru itu menyesuaikan dengan pendekatan saintifik yang digunakan atau yang disesuaikan dengan kondisi anak dan materi yang diajarkan. Nah, mungkin itu bedanya perlakuan KTSP dan K13 mapel bahasa Arab yang saya rasakan. Mungkin masih ada banyak kurangnya, bisa ya sampean tambahin sendiri ya Mbak ya. Pertanyaan kedua, menurut Anda lebih efektif menggunakan KTSP atau kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab? Terus menanggapi soal yang nomor 2 itu lebih efektif mana menggunakan KTSP atau K13? Ya kalau saya sih milihnya yang KTSP karena kerjanya itu lebih ringan. Materinya udah banyak dituangkan di situ, jadi kita itu bisa menyesuaikan, tidak usah mencari banyak bahan tambahan lagi. Kalau K13 itu kan kita butuh kerja ekstra daripada yang sebelumnya, yaitu itu menyesuaikan seperti yang saya ucapkan tadi yang pada soal nomor 1. Pertanyaan ketiga, bagaimana evaluasi kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Arab? Terus yang untuk evaluasi K13, ini kan karena setiap sekolah memiliki sarana prasarana dan SDM guru yang berbeda, secara tidak langsung kan semua sangat berpengaruh terhadap penggunaan suatu kurikulum. Karena banyaknya dukungan internal semacam itu di madrasah-madrasah kita masih sangat minim, maka menurut saya K13 itu kurang sesuai. Karena apa? Karena K13 membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terutama yang terkait dengan teknologi dan informasi, tidak seperti KTSP yang sederhana. Jadi untuk K13 yang sekarang mungkin untuk guru-guru muda itu tidak kesulitan, tapi yang untuk guru-guru yang sudah sepuh, yang sudah ya masih yang ya sebenarnya ringkasnya itu tidak bisa menggunakan internet lah, internet komputer itu
sangat kesulitan. Yang saya rasakan seperti itu. Banyak teman guru yang bilang ya tidak cuma bahasa Arab saja, karena kan guru-guru sepuh materi PAI itu kan banyak ya, Mbak, ya. Nah, itu kalau pakai K13 yang sekarang itu mereka banyak mengeluhkan, ya ini tuh harus ini, nggak seperti dulu KTSP yang ringan. Nah, seperti itu. Mungkin evaluasi K13-nya ya disesuaikan dengan sekolahnya atau gurunya sendirilah, karena setiap kurikulum kan ada kurangnya, ada kelebihannya. Pertanyaan nomor 4, menurut Anda, apa saja peran guru bahasa Arab dalam pengembangan kurikulum 2013? Lanjut yang soal terakhir itu, apa saja peran guru bahasa Arab dalam pengembangan K13? Seorang guru harus selalu mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu kompetensi yang harus dia miliki, itu kan kewajiban. Nah, pengembangan bahan ajar penting dilakukan supaya pembelajaran itu lebih efektif dan efisien, serta tidak menyimpang dari kompetensi. Nah, adanya bahan ajar yang mungkin kan KTSP dulu lebih banyak, nah sekarang kan K13 lebih sedikit. Mungkin itu kan nanti menyebabkan perbandingan yang signifikan terhadap guru-guru yang mungkin sudah lama mengajar ya. Kalau yang baru mungkin belum begitu merasakan. Nah, adapun pengembangan bahan ajar yang dilakukan itu kan seperti pengurangan atau penambahan bahan ajar, mengadaptasi ataupun memodifikasinya. Karena dalam masa sekarang yang dipakai itu K13, maka ya mau tidak mau itu kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Karena guru kan ya itanya cuman pion catur sih, Mbak, ya, bukan yang mengatur semuanya. Jadi tidak bisa semau gue lah istilahnya. Ya anane K13 yo sing kudu dilakoni ya K13 itu. Tidak bisa kita kepengennya senengnya mungkin KTSP. Lah kalau dalam masa sekarang yang dipakai K13 ya mau tidak mau kita harus, sesuai dengan zaman. Sedikit demi sedikit kan nanti kita bisa menyesuaikan, bisa memodifikasi pengalaman-pengalaman apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan anak didik itu nanti bisa kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada. Nah, mungkin seperti itu, Mbak, yang bisa saya jawab. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian hasil wawancara dari saya. Syukron bikul ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.